Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga saya bisa membuat video ini dengan sehat dan tanpa ada paksaan apapun. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada kita semoga selaku umatnya dan mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi manajemen peserta didik, yaitu tentang konsep dasar presensi peserta didik. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS saya yang dosennya itu diampu oleh Bapak Muhammad Hijrah M. Sawai MPD. Salam hormat. Baik, sebelum ke materi saya akan menjelaskan sedikit sinopsis materi ini, yaitu tentang manajemen peserta didik. Manajemen adalah suatu usaha atau suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik. Memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan serta mempergunakan atau mengikutsertakan semua potensi yang ada baik personal maupun material secara efektif dan efisien. Selanjutnya, peserta didik. Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan gurunya. Jadi, dari pengertian manajemen dan peserta didik itu dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik itu masuk sekolah sampai mereka itu lulus sekolah. Mungkin segitu sinopsis materi yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya yaitu ke materi tentang konsep dasar presensi peserta didik. Apa itu presensi? Presensi bisa dibilang kehadiran, dan ketidakhadiran disebut absensi. Pengertian kehadiran peserta didik di sekolah atau school attendance adalah kehadiran atau keikutsertaan peserta didik secara fisik maupun mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran atau biasa disebut absensi adalah ketiadaan partisipasi peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan di sekolah. Pada jam-jam efektif sekolah, peserta didik memang harus berada di sekolah. Kalau tidak ada di sekolah, haruslah dapat memberikan keterangan yang sah serta diketahui oleh orang tua atau walinya. Hal demikian sangat penting karena ada insiden yang mana peserta didik itu menyatakan kepada orang tua atau walinya itu berangkat ke sekolah, tetapi ternyata tidak hadir di sekolah. Nah, hal demikian mungkin bisa terjadi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakhadiran peserta didik. Ada banyak faktor yang menyebabkan ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Yang pertama, ketidakhadiran yang bersumber dari lingkungan keluarga. Seperti contohnya ada kegiatan keagamaan di rumah. Kegiatan keagamaan demikian ini terutama pada masyarakat yang religius bisa menjadi sebab peserta didik tidak hadir di sekolah. Adapun persoalan di lingkungan keluarga, meskipun masalah tersebut tidak bersangkut paut dengan peserta didik, umumnya juga mempengaruhi jiwa peserta didik. Misalnya, ada pertengkaran antara ayah dan ibu bisa menjadi penyebab
bagi peserta didik untuk tidak hadir di sekolah. Ketidakhadiran yang bersumber dari peserta didik itu sendiri. Hal demikian bisa saja terjadi, terutama bagi peserta didik yang berjiwa labil serta kurang mendapat pengawasan dari orang tua ataupun keluarganya. Adapun ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari peserta didik itu sendiri, yaitu lupa tidak sekolah, moralnya tidak baik, terjadinya perkelahian antar peserta didik, sakit yang tidak diketahui kapan sembuhnya, anggota kelompok peserta didik yang suka bolos. Yang ketiga, ketidakhadiran yang bersumber dari sekolah. Sekolah juga dipersepsi oleh peserta didik tidak mendukung terhadap keinginannya. Oleh karena itu, ketidakhadiran mereka di sekolah dapat juga bersumber dari lingkungan sekolah. Adapun penyebab sumber-sumber ketidakhadiran peserta didik di sekolah ini yang bersumber dari lingkungan sekolah, seperti lingkungan sekolah yang tidak menyenangkan, program sekolah yang tidak efektif, terlalu sedikit peserta didik yang masuk, biaya sekolah yang terlalu mahal, transformasi sekolah yang tidak memadai, kurangnya fasilitas sekolah, kurangnya bimbingan dari guru baik secara individual maupun secara kelompok kepada peserta didik, suasana sekolah yang tidak kondusif. Selanjutnya yang keempat yaitu ketidakhadiran yang bersumber dari masyarakat. Sebagai lingkungan pendidikan yang ketiga, masyarakat juga menentukan dapat tidaknya peserta didik di sekolah, hadir di sekolah. Kehadiran yang bersumber dari faktor masyarakat ini yaitu misalnya terjadi keadaan genting di masyarakat, seperti kegawatan yang terjadi di masyarakat antara lain bisa menjadi penyebab peserta didik tidak sekolah, terutama jika hal demikian dirasakan menakutkan peserta didik. Contoh lainnya kemacetan jalan. Kemacetan demikian terutama terjadi di kota-kota besar yang padatnya arus kendaraan ini erat kaitannya dengan tidak seimbangnya antara rasio jalan dengan jumlah kendaraan yang ada. Sementara banyaknya jumlah kendaraan berkaitan erat dengan tingginya daya beli masyarakat di satu pihak dan banyaknya pemerintahan penduduk terhadap sarana transportasi. Hal demikian akan terasa pada kota-kota yang padat penduduknya. Ada beberapa jenis ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Yang pertama, ketidakhadiran tanpa memberikan izin atau yang dikenal dengan bolos. Kedua, ketidakhadiran beberapa jam pelajaran karena terlambat. Dan ketiga, ketidakhadiran dengan izin. Jenis ketidakhadiran yang ketiga ini bisa karena sakit yang tidak memungkinkan untuk hadir. Dan bisa juga ada kepentingan keluarga. Di samping itu, ada peserta didik yang hadir di sekolah, tetapi begitu jam-jam pelajaran sekolah masih belum selesai, mereka sudah pulang meninggalkan sekolah. Terhadap peserta didik yang bolos, sekolah dapat mengirim surat kepada orang tua yang berisi pemberitahuan bahwa anaknya tidak hadir di sekolah, mempertanyakan mengapa peserta didik tersebut tidak hadir di sekolah, mempertanyakan mengapa peserta didik tersebut tidak masuk sekolah, serta berapa jumlah hari peserta didik tersebut tidak sekolah. Surat kepada orang tua tersebut penting agar orang tua juga dapat memperhatikan kehadiran anaknya di sekolah. Terhadap keterlambatan peserta didik, sekolah juga perlu berkirim surat kepada orang tua atau wali peserta didik. Dengan pemberitahuan demikian, orang tua atau wali peserta didik akan semakin memperhatikan mengenai kehadiran anaknya di sekolah dengan waktu yang tepat. Kontrak antara guru dengan peserta didik mengenai sanksi atas mereka yang terlambat juga dapat dibuat agar mereka sama-sama menempati waktu yang telah dijadwalkan.
juga punya alasan mengapa ia meninggalkan sekolah sebelum waktunya. Dengan upaya tersebut, maka ketertiban dan kelancaran pendidikan di sekolah akan terjaga. Selanjutnya yaitu peningkatan kehadiran peserta didik. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah adalah dengan melihat kasus per kasus, sebab antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain mempunyai masalah-masalah yang berbeda. Sungguh pun demikian, upaya secara misal untuk meningkatkan peserta didik di sekolah seperti perbaikan lingkungan rumah, contohnya mengantar peserta didik tepat pada waktunya. Hal demikian dapat dilakukan oleh orang tua pada kelas-kelas awal di sekolah dasar. Upaya demikian dapat dilakukan juga oleh sekolah, misalnya dengan transportasi sekolah yang tepat waktu dan dapat mengakomodasi jumlah peserta didik di sekolah. Selain itu juga ada peserta didik diberi pekerjaan tertentu dan memerintahkan dia untuk mengumpulkannya ke sekolah. Selanjutnya, perbaikan kondisi sekolah. Contohnya, menggunakan tata tertib sekolah sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah. Peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah bisa diberi sanksi sesuai dengan yang ditentukan dan disepakati oleh peserta didik pada awal orientasi peserta didik. Pada peserta didik memang diminta untuk tanda tangan kesediaannya untuk mentaati peraturan sekolah dan tata tertib sekolah. Selain itu juga ada menjadikan kehadiran peserta didik di sekolah sebagai prasyarat mengikuti ujian atau menjadikan kehadiran peserta didik sebagai bagian dari perhitungan nilai ujian di sekolah. Selanjutnya yaitu perbaikan terhadap peserta didik sendiri. Perbaikan terhadap peserta didik sendiri sangat penting oleh karena yang menentukan hadir tidaknya peserta didik adalah mereka sendiri dan bukan orang lain. Usaha yang dilakukan yaitu bisa preventif, kuratif, dan preservatif. Preventif itu kayak pencegahan dulu, terus kuratif mengobati, dan preservatif kayak pengawasan. Yang melakukan itu tentu saja sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebab jika ketiga wahana ini sama-sama berusaha dengan bahasa dan gerak langkah yang sama, maka kehadiran peserta didik di sekolah dapat ditingkatkan. Demikian juga ketidakhadiran peserta didik di sekolah dapat dikurangi. Pengawasan terhadap peserta didik yang dilakukan secara bersama-sama ini akan menjadikan peserta didik yang ingin tidak hadir ke sekolah menjadi tidak berkutik. Kemampuan dia akan membolos dan menyembunyikan diri akan berhasil diketahui mengingat ketika wahana tadi sama-sama mengadakan pengawasan terhadap mereka. Yang baik, mungkin segitu materi yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah kehadiran peserta didik di sekolah sangatlah penting. Oleh karena itu, kalau tidak ada peserta didik yang hadir di sekolah, aktivitas belajar mengajar di sekolah pun tidak dapat dilaksanakan. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya interaksi belajar mengajar. Peserta didik yang hadir lebih memungkinkan untuk terlibat aktif dalam interaksi tersebut, dan tidak demikian bagi peserta didik yang tidak hadir. Baik, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.